pagi Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan, salam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah cara hidup orang-orang di kota Anda bisa mempengaruhi berpikir Anda dan saya. Nah, tentu ini akan mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu Saudara ya. Karena hidup kita adalah berangkat dari perenungan kita, dari kebiasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringnya kita bergaul, melihat, meneladani akan sangat mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam pagi hari ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara ya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua dan tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya itu kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Bapak Ibu Saudara, ini kisahnya Lot, Bapak Ibu Saudara ya. Kisahnya Lot ya, setelah mereka diselamatkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, setelah mereka diselamatkan, mereka memiliki kehidupan yang menurut saya, menurut firman Tuhan, menurut setiap orang yang normal itu menjijikkan. Ya, mereka memberi ayahnya minum anggur, Bapak Ibu Saudara, mereka memberi ayahnya ini mabuk, saudara-saudara, lalu dua anaknya ini tidur dengan ayahnya, dengan tujuan adalah mereka harus punya keturunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dua anaknya ini memiliki kelakuan yang bejat, ya, kelakuan yang menjijikkan seperti itu? Dari mana, ya, mereka mendapatkan itu? Nah, tentu karena mereka hidup di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, Anda tahu di firman Tuhan dihukum oleh Tuhan, ya. Dia dimusnahkan oleh Tuhan, dan Lot diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, dengan keluarganya. Saudara-saudara, mereka memiliki satu kehidupan yang di Sodom dan Gomora itu tidak memberikan satu keteladanan. Nah, berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara, pergaulan kita, cara berpikir kita sangat dipengaruhi sekali oleh kehidupan di kota itu, gitu. Nah, Anda melihatnya, saudara-saudara, dengan membaca ayat-ayat di atas, saudara, tentu Anda jadi berpikir ini gila nih, jijik gitu ya, dan itu dilarang oleh firman Tuhan. Nah, tetapi itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, itu terjadi di antara kedua anaknya Lot, Bapak Ibu Saudara. Ayahnya dibuat mabuk, lalu
ditiduri oleh kedua anak perempuan ini sungguh bejat. Alasan mereka, saudaraku, alasannya tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri seperti kebiasaan seluruh bumi. Jadi mereka memakai cara hidup seperti kebiasaan seluruh bumi. Padahal sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia punya masalah sebenarnya, bahwa dia melihat, saudara-saudaraku, ada kebiasaan di seluruh bumi. Dan itu dipakai untuk hidup mereka, saudara-saudara. Nah, Anda bayangkan ini sangat mengerikan sekali, dan itu berkelakuan bejat. Hanya satu yang saya lihat, yang pertama di sini adalah mereka hidup seperti kebiasaan di seluruh bumi. Kita perlu meneliti, Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita. Kita perlu meneliti, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan ini. Kita perlu meneliti pustaka di dalam pikiran kita. Apakah itu kebiasaan seluruh bumi atau hidup baru? Bapak Ibu Saudara, kita semua harus meneliti di dalam pikiran kita. Jangan-jangan kita hidup seperti kebiasaan seluruh bumi. Jangan-jangan kita biasa hidup kepada seluruh kebiasaan teman-teman kita. Mabuk seperti yang dikatakan ini, saudara-saudaraku. Kemudian ketika ada satu masalah, memiliki mekanisme pelarian, kita lari yang kepada pelarian yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Nah, semua itu, saudara-saudara, bisa mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita menjadi orang yang gilani atau ilahi, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mencontoh kebiasaan negatif seluruh orang yang di bumi ini, entah di bumi manapun, saudara-saudara, belahan dunia manapun, kalau itu kebiasaan negatif, kita bisa mencontohnya, meneladaninya, karena kita melihat, kita merenungkan, karena kita pandang itu baik, karena kita pandang itu seperti kebiasaan tadi, padahal itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pergaulan di bumi itu mempengaruhi sekali. Kita harus meneliti pikiran kita, Bapak Ibu, meneliti renungan kita, pustaka di dalam hidup kita. Jangan-jangan itu sama seperti orang dunia, sama seperti orang di bumi pada umumnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang punya hidup baru setelah diselamatkan. Kita punya kehidupan yang berbeda, yang lain, Bapak Ibu Saudara. Memang kita bukan, kita semua ada, maksud saya kita semua adalah kawan sewarga, kita semua adalah anggota-anggota kerajaan surga. Nama kita tercatat di sana. Jadi kita tidak boleh, Bapak Ibu Saudara, menjadi sama seperti kebiasaan di seluruh bumi. Itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, banyak sekali zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi zaman mahasiswa, karena keluarga saya ini dulu sempat terbelit hutang, dan di hadapan saya, saudara, kalau tidak punya uang, bisa menggadaikan, bisa hutang, Bapak Ibu Saudara, atau bisa minjem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi kebiasaan, gitu. Ketika mahasiswa kirimannya nggak datang, ngebon di warung. Ya, kita nggak pernah diajari hal yang baru untuk berdoa, mengandalkan Tuhan, untuk makan dan minum, berpakaian, Tuhan cukupkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mempengaruhi sekali kehidupan yang kita lihat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita keluar dari kebiasaan banyak orang yang di bumi ini dengan cara memiliki hidup baru, dengan cara memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tentu dengan cara adalah kita meneliti renungan
hidup kita, yang pertama. Yang kedua, kita meneliti pustaka masa lalu kita. Kita melihat di sana. Yang ketiga adalah kita mendapat perenungan-perenungan dari firman Tuhan. Maka kita tidak menjadi hidup sama dengan cara hidup seluruh dunia ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.